Mas Ismawan, itu Prof Tantut chat di mute katanya. Oh, nggih, baik. Baik, Prof. Sebentar. Bagaimana? Ya, mohon maaf, Prof. Nggih, baik, Prof. Ini tadi ada beberapa pertanyaan, Prof. Apakah aplikasi Siska ini hanya bisa diinstal lewat Android atau bisa juga berbasis website, nggih, Prof? Sehingga Oke, bisa oke. diakses oleh teknik atau dosen atau mahasiswa. Monggo, Prof. Tantut. Baik, terima kasih Pak Aris. Baik Bapak Ibu, untuk penggunaannya, mohon maaf hingga saat ini kita baru menggunakan berbasis Android. Tetapi Hmm. kalau akses informasi, kalau hanya ingin membaca seperti apa sih Siska, kemudian fitur yang ada di dalamnya, informasi apa ya, tadi misalnya poster terkait artikel terkait kesehatan mental emosional ataupun disabilitas, itu bisa berbasis website. Tadi saya kasih linknya juga di PPT saya. Itu bisa Bapak Ibu lihat di websitenya yang dilingkan dengan LPMPP. Itu hanya membaca. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, gitu ya, itu mohon maaf harus menggunakan HP berbasis Android untuk saat ini. Gitu nggih. Kemudian yang kedua, sekarang ya Pak Aris, mohon maaf, Prof Is. Boleh, Prof. Ketika ini Nggih. ya terkait dengan AUM Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, memang AUM yang bagus itu mungkin Bapak Ibu dosen bisa melihat itu sekitar berapa ya, 5 tahun yang lalu gitu ya, 5-6 tahun yang lalu itu AUM yang bagus. Kalau Bapak Ibu rajin melihat sister itu sekitar hampir 140 sekian pertanyaan. Itu memang AUM yang terstandar Bapak Ibu. Tetapi AUM itu kita hentikan karena dari bagian TI itu memperberat sistem dan tidak semua mahasiswa menggunakan dan terlalu tidak friendly lah, terlalu banyak pertanyaan. Tapi ya sebenarnya itu secara psikologi yang terstandar. Akhirnya kami dari PLKD 4 tahun yang lalu itu melakukan simplifikasi gitu ya. Jadi kita reduce dan di uji coba itu tinggal 33 pertanyaan. Dan memang ya mungkin Bu siapa ya, ini ada Bu Murni menyampaikan ya mahasiswa kebanyakan jawabnya aman-aman saja gitu ya. Kembali Bapak Ibu, ini psikometrik yang sifatnya menjawab adalah kejujuran kita sendiri. Kalau kita jujur terhadap psikometrik, ya akan menggambarkan keadaan sebenarnya. Tapi karena kita ini adalah mahasiswa, dosen itu adalah well educated, ya Bapak Ibu adalah kaum terpelajar, otomatis kalau saya jawab ini, saya nanti sehat enggak ya gitu ya. Jadi akhirnya hasilnya tidak tidak baik gitu ya. Kemudian kami Bu Murni dan Bapak Ibu dosen sudah berupaya dengan tim psikolog, 3 psikolog kita dan psikiater gitu ya. Kami akan memperbaiki sistem Bapak Ibu dari AUM tadi gitu ya. Kita sudah melakukan 3 jenjang yang baik yang semoga tahun ini akan terrealisasi. Kemarin sudah diskusi dengan Pak Kepala LPMPP, memungkinkan tidak kita mengganti instrumen AUM dengan instrumen terstandar. Itu ada 3 screening, ada pra-screening. Kalau nanti masih ter-screening, dia akan lanjut ke screening kedua, baru lanjut ke screening ketiga. Dan setiap jenjang itu mulai dari dosen wali, kemudian konselor, psikolog, dan psikiater akan memiliki peran masing-masing. Itu yang akan coba kita susun ke depannya Bapak Ibu. Ya, ya semoga terrealisasi gitu nggih. Dan minta tolong ya Bu Murni ataupun Bapak Ibu dosen minggu ini gitu ya. Jadi ditekankan kembali adik-adik mahasiswa itu kalau ngisi yang jujur gitu ya. AUM tugas akhirnya tinggi bagus, tetapi kok 1 semester nggak bisa menyelesaikan juga tugas akhirnya. Ini kan hal yang terbalik ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu AUM-nya tinggi tetapi IPK-nya rendah. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di KRS mahasiswa di sisternya masing-masing anak di walinya itu pasti terbalik gitu ya. AUM-nya bagus tinggi, dia alat ungkap masalah, dia bisa mengungkapkan masalahnya, tetapi IPK-nya kok makin turun gitu ya. Nah ini yang kadang mahasiswa mengisinya yang kutub-kutub baik aja sih terkait dengan kesehatan psikososial mereka selama ini. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ismawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tantut. Kemudian satu lagi Prof. Tantut, ini ada masukan mungkin dari Prof. Teja terkait bagaimana bisa mensosialisasikan lebih masif lagi ya terkait
Siska dan Aum, karena mungkin informasi ini masih banyak mungkin ya Bapak Ibu dosen yang baru tahu atau mungkin baru memahami urgensi dari Aum dan Siska. Kira-kira dari PLKD, apakah ada bocoran program selanjutnya, nggih, Prof. Tantu, terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. TJ? Monggo, Prof. Tantu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Teja. Seperti kebijakan dari pimpinan LPMPP ya, Prof. Teja, kami setiap semester, awal semester selalu mengadakan Zoom seperti ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, gitu ya, undangan yang ada di Telegramnya Bapak Ibu, minta tolong partisipasi tadi oleh Bapak Kepala, ditekankan kembali Bapak Ibu dosen, setiap ada undangan dari LPMPP, mohon berkenan. Jadi kami selalu ada sosialisasi daring, apa itu layanan kesehatan mental dalam satu semester, kami itu hasilnya seperti apa, dan apa rencana tindak lanjutnya seperti saat ini kita berikan, dan hari ini kami akan digabung oleh saran dari Prof. Iis, Ibu Sekretaris, ya karena kalau jalan sendiri biasanya saya, Bapak Ibu setiap semester itu yang datang cuma 300, itu udah paling banyak, jadi ya dosen. Kemudian mahasiswa dari 40.000 yang di broadcast lewat Telegram itu yang hadir paling ya cuma 500 sampai 600, gitu ya. Jadi mohon maaf ya, kami tidak ada henti-hentinya untuk memberikan layanan ke para sivitas akademika, tapi minta tolong jadi ya support dari Bapak Ibu untuk memberikan mendukung daripada apa yang kami berikan juga. Seperti itu Prof. Teja. Nah, kemudian nanti seiring berjalan waktu Bapak Ibu, Prof. Teja, di semester itu kami selalu ada ya. Tapi mohon maaf, undangan memang ke dekan, dan dekan akan mendelegasikan secara bertahap gitu ya. Siapa dosen yang akan diberangkatkan untuk seminar kesehatan mental emosional untuk dosen atau mahasiswa. Kemudian pelatihan kecakapan hidup untuk mahasiswa itu selalu kami lakukan setiap semester, dan itu perwakilan dari mahasiswa juga gitu ya. Kemudian kami juga ada pelatihan terkait dosen konselor dan sebagainya, karena kami punya harapan setiap dosen wali itu terpapar juga pelatihan sebagai konselor, karena Bapak Ibu adalah garda terdepan untuk kesehatan mental bagi adik-adik mahasiswa yang ada di prodi masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak Rismawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tantut. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan terkait pusat layanan konseling dan disabilitas, mungkin bisa menghubungi Prof. Tantut secara langsung. Karena jika dibuka pertanyaan sepertinya akan sangat banyak ya Prof. Tantut pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Baik, karena keterbatasan waktu, kami ucapkan terima kasih banyak Prof. Tantut atas share yang sudah diberikan di agenda hari ini. Mohon izin untuk dapat melanjutkan ke agenda selanjutnya terkait penentuan bobot SKS dan presentasi penilaian yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Iis Nur Asia, SPMP. Pada Prof. Iis, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rismawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala LPMPP Prof. Ernanto, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan 1 di lingkungan Universitas Jember, Ketua Koordinator Pusat Inovasi dan Pengembangan Pembelajaran Bu Dian, dan Koordinator Pusat Layanan Konseling dan Disabilitas Prof. Tantut, anggota PIPP Pusat Inovasi Pengembangan Pelajaran yang punya hajat hari ini, dan tentu teman-teman dosen yang bisa bergabung pada kegiatan sosialisasi serta pelatihan untuk penyusunan RPS gitu ya. Alhamdulillah sudah bergabung 671 ya, terus berjalan begitu ya, kita kapasitasnya ada 1000 gitu ya, dan mudah-mudahan semakin banyak lagi yang bisa bergabung, karena kegiatan ini memang sudah agak lama ya kita tidak melakukan kegiatan seperti ini. Namun demikian kami berusaha untuk melakukan kegiatan model ini dalam lingkup kecil, misalnya di Pekerti, di AA maupun di pelatihan terhadap dosen-dosen yang terundang untuk mengikuti kegiatannya. Bapak Ibu, nanti juga setelah kegiatan ini gitu, nanti juga PIPP akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kompetensi pedagogik gitu ya. Kita akan mengulang lagi terkait dengan case method dan project based, kemudian juga metode-metode pembelajaran yang lainnya, sehingga Bapak Ibu semakin kaya pengetahuannya terkait dengan keterampilan pedagogik. Baik, Bapak Ibu, kemarin pada saat memasukkan nilai di Sipalu begitu ya, ternyata ada miss antara
RPS dengan Desipalu ya, khususnya di bobot penilaian. Pada akhirnya kemudian bobot penilaian Desipalu itu disesuaikan gitu ya dengan format yang ada di Sipalu. Nah, kenapa demikian? Karena kunci di RPS-nya itu yang terkait dengan bobot penilaian itu belum sesuai dengan konsep yang seharusnya. Oleh karena itu, tim Budian itu memberikan tugas ya Budian ke saya untuk bisa memberikan materi terkait bagaimana menetapkan bobot penilaian pada setiap sub CPMK yang nantinya menjadi bobot penilaian CPMK dan bobot penilaian CPR. Mungkin pada kegiatan ini juga bergabung Bapak Ibu Koprodi dan tim pengembang kurikulum di masing-masing prodi gitu ya. Nah, sekarang kan di dalam template terbaru untuk matrik hubungan mata kuliah dengan CPL itu tidak hanya centang, tetapi sudah memberikan bobot penilaian. Jadi centang itu tahapan paling awal gitu ya, ketika kita masih belajar kurikulum berbasis capaian. Kemudian untuk teman-teman yang sudah akreditasi internasional sudah memberikan pembobotan tetapi secara kualitatif. Jadi pembobotannya tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Nah sekarang kita semua akan kuantitatifkan bobot CPL pada setiap mata kuliah yang diberi beban CPL tersebut. Oleh karena itu, konsep bagaimana menentukan bobot CPL itu bisa diawali dengan bagaimana menetapkan bobot penilaian pada setiap sub CPMK. Agak sedikit matematis nih Bapak Ibu, nanti materinya akan di-share oleh tim Budian terkait dengan bagaimana menyusun menetapkan bobot penilaian pada setiap CPL. Mohon izin untuk share screen sebentar, itu materi saya, PowerPoint-nya hanya satu ya Bapak Ibu. Nah yang nanti yang akan di-share itu adalah Excel bagaimana penilaiannya. Jadi Bapak Ibu, kita tentu mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah gitu ya. Lalu mata kuliah itu pasti ada besaran SKS-nya ya, ada 2 SKS sampai 6 SKS mungkin gitu, atau 9 SKS seperti kalau di kedokteran. Lalu bagaimana menetapkan besaran SKS tersebut gitu ya. Jadi saya ulang sedikit gitu ya Bapak Ibu, mungkin ada dosen baru juga gitu ya. Kita mengampu mata kuliah tertentu. Kenapa mata kuliahnya itu diberi nama A? Begitu karena mata kuliah itu diberi nama sesuai dengan CPL dan bahan kajiannya gitu ya. Jadi pembentukan mata kuliah itu diawali dengan penetapan CPL dan bahan kajian membentuk nama mata kuliah. Lalu berapa besar SKS yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, maka dihitung berdasarkan kemampuan akhir di tiap tahapan belajar sub CPMK, kemudian bentuk atau metode pembelajaran, dan keluasan serta kedalaman materi pembelajaran. Ya, itulah yang menetapkan besaran SKS. Nah, besaran SKS itu merupakan estimasi yang diperlukan, estimasi waktu yang diperlukan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi SKS itu adalah estimasi waktu yang diperlukan untuk apa? Sesuai dengan kemampuan tiap akhir tahapan pembelajaran sub CPMK-nya, kemudian bentuk atau metode pembelajaran, dan keluasan serta kedalaman materi pembelajaran. Jadi ada 3 kategori yang mempengaruhi besaran dari SKS. Nah, Bapak Ibu sering juga ada yang japri ke saya gitu ya, terutama mungkin Bapak Ibu yang masih baru menjabat di Koprodi maupun di Wadek 1 gitu ya, menghitung terkait dengan konversi mata kuliah ketika mahasiswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kampus gitu ya. Mata kuliahnya apakah bisa dikonversi, kemudian berapa besar SKS-nya gitu ya. Nah, ketika itu dikonversi atau tidak, maka kita lihat dari kegiatan dan CPL-nya. Dari kegiatan dan CPL-nya ternyata bisa dikonversi gitu ya. Kemudian berapa SKS-nya, kita lihat berapa jam yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan kegiatan tersebut. Maka muncullah SKS gitu ya, sehingga akhirnya mata kuliah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu bisa dikonversi dengan besaran SKS tertentu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Permen 53 tahun 2023 dikatakan bahwa 1 SKS itu setara dengan 45 jam
satu per semester gitu ya. Namun sekali lagi 4-5 jam per semester itu bukan berarti kemudian diberikan dalam waktu 2 minggu selesai begitu ya, tetapi tetap dibagi menjadi per minggunya. Nah, sebenarnya kalau kita kemudian menggunakan prinsip yang seperti di Permen 3 tahun 2020 bahwa satu SKS-nya adalah 170 menit per minggu, itu sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi satu SKS 45 jam per semester itu sebenarnya sama dengan satu SKS 170 menit per minggu atau 2,83 jam per minggunya. Hanya saja dengan menggunakan definisi satu SKS 45 jam itu menjadi lebih fleksibel. Jadi 170 menitnya itu boleh semuanya adalah tatap muka misalnya gitu ya. Boleh 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri, atau misalnya tatap muka 50 menit, kemudian 120 menitnya tugas mandiri atau tugas terstruktur. Jadi itu lebih fleksibel bagi dosen untuk menetapkan 170 menit itu akan digunakan sebagai apa gitu ya. Namun demikian, karena kita juga dibatasi oleh administrasi, maka perubahannya tidak ditatap muka gitu ya untuk kemudahan administrasi, tetapi perubahannya adalah di jumlah jam untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ngaten nggih Bapak Ibu, jadi prinsip perhitungan besaran SKS itu adalah satu, waktu yang dibutuhkan untuk mahasiswa mencapai kemampuannya di setiap akhir sub CPMK, kemudian bentuk atau metode pembelajaran yang digunakan, serta keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Nah, berdasarkan ini, berarti ketika kita menetapkan bobot penilaian pada setiap sub CPMK, itu juga dengan melihat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap sub CPMK. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga bisa langsung praktek, monggo dilihat RPS-nya masing-masing gitu ya. Coba dilihat RPS-nya, kemudian kita akan melihat di setiap sub CPMK-nya di rancangan di RPS-nya untuk pertemuan setiap minggunya. Ya. Nah, ini adalah RPS-nya ya Bapak Ibu ya. Saya kalau menjelaskan itu selalu menggunakan versi Word-nya ya, tidak menggunakan versi akadnya. Sebenarnya sama saja, tetapi kalau versi Word itu mudah untuk diotak-atiknya gitu ya. Nah, Bapak Ibu coba dilihat di sini gitu ya. Bapak Ibu kan di sini menetapkan minggu pertama itu sub CPMK keberapa gitu ya. Misalnya di sini minggu pertama sub CPMK 1, minggu kedua sub CPMK 2. Tapi bisa jadi Bapak Ibu itu menentukan sub CPMK 1 itu diselesaikan dalam 2 minggu. Sub CPMK 2 bisa 1 minggu atau 1-2 minggu. Ya, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi coba dilihat gitu ya. Karena apa? Karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing sub CPMK itu berarti bobot penilaiannya itu menjadi lebih mempengaruhi bobot penilaian. Semakin banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sub CPMK, maka semakin banyak bobot penilaiannya. Ngaten. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu yang itu ya? Mari kita lihat hitungan secara Excel-nya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan Excel ini gitu ya untuk kemudian mencoba di mata kuliah masing-masing. Materi ini selalu kami berikan pada materi pekerti maupun AA gitu ya. Oke, Bapak Ibu, misalnya tadi di dalam RPS itu mata kuliah ini 3 SKS gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mata kuliah tersebut memiliki 3 CPL gitu ya. Ya, kemudian masing-masing CPL, Bapak Ibu kan di dalam kurikulum ada indikator CPL ya. Misalnya di sini ada CPL 6 itu indikator 6A, CPL 8 indikator 8B, dan CPL 10 itu adalah indikator 10B. Ngeten nggih. Kemudian dari masing-masing CPL indikator itu menjadi CPMK. Jadi yang 6A itu menjadi CPMK 1, 8B menjadi CPMK 2, dan 10B menjadi CPMK 3.
Nah, Bapak Ibu sering juga dosen itu bertanya, berapa jumlah CPMK dalam setiap mata kuliah gitu ya. Maka jumlah CPMK itu sama dengan jumlah indikator kinerja yang dibebankan kepada mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi CPL itu sudah dibebankan oleh prodi kepada mata kuliah kita. Kemudian dosen itu mengembangkan CPL menjadi CPMK. Berapa CPMK yang ada, maka Bapak Ibu juga lihat di dalam kurikulum, selain CPL, maka juga pada mata kuliah dibebankan indikator kinerja. Nah, misalnya indikator kinerja 6 itu CPL 6, misalnya ada 4. Nah, kita diberi beban berapa? Ternyata hanya diberat satu-satu, berarti jumlah CPMK-nya sama dengan jumlah CPL. Tetapi bisa jadi jumlah CPMK-nya itu lebih banyak dibanding dengan CPL-nya. Karena beban indikator kinerjanya itu tidak hanya satu indikator kinerja. Bisa diikuti, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kemudian Bapak Ibu mengembangkan CPMK menjadi sub CPMK. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Dian ya. Saya lebih fokus kepada bobot penilaiannya. Misalnya di sini CPMK 1 itu diturunkan menjadi 4 sub CPMK. Ini tidak urutkan ya, karena urutannya itu berdasarkan materi. Nah, di sini menjadi sub CPMK 1, 4, 8, dan 9. Kemudian CPMK 2 itu menjadi 3 sub CPMK, 5, 6, dan 7. Kemudian sub CPMK 3 diturunkan menjadi 2 CPMK, 2 dan 3. Kata nggih Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami ya. Jadi dari CPL diturunkan menjadi CPMK, masing-masing CPMK diturunkan menjadi sub CPMK. Sub CPMK itu nanti dihubungkan dengan materi di setiap minggunya. Itu nggih. Nah, sekarang berdasarkan RPS yang Bapak Ibu susun, sub CPMK 1 itu dibutuhkan waktu berapa menit? Karena mata kuliah ini 3 SKS gitu ya, maka satu kali pertemuannya itu adalah 3 kali 170 menit. Ya, nggih Bapak Ibu. Nah, sub CPMK 1 di sini itu butuh waktu satu kali pertemuan. Kalau satu kali pertemuan, karena 3 SKS berarti 3 kali 170 menit. Kemudian, sub CPMK 4 itu butuh 2 kali pertemuan. Makanya kemudian di sini nulis adalah 2 kali 3 kali 170 menit atau 6 kali 170 menit. Namun, untuk sub CPMK 8, gitu di sini, butuh 3 kali pertemuan karena dia project gitu ya. Maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 kali 3 kali 170 menit ya. Jadi 9 kali 170 menit. Bisa diikuti Bapak Ibu terus begitu sampai kemudian selesai kita menghitung waktu untuk masing-masing sub CPMK. Nah, berikutnya dari menit agak biar mudah diestimasi gitu dikalikan gitu ya, ini adalah menit. Kita total dalam menit itu ada 7.650, kemudian kita kalkulasikan menjadi jam 127, lalu 127 itu adalah 2,83 SKS atau dibulatkan menjadi 3 SKS. Dari mana 2,83 ini adalah 127 dibagi 45. Ingat Bapak Ibu, 1 SKS-nya adalah 45 jam gitu ya. Sehingga oh iya betul bahwa mata kuliah ini adalah 3 SKS. Kemudian dari menit ini diestimasi ke dalam jam. Misalnya untuk sub CPMK 1 itu butuh 8,5 jam. Untuk sub CPMK 4 itu butuh 17 jam. Tinggi. Lalu kemudian kita persentasekan gitu ya. Total jam yang digunakan adalah 127 ya di sini. Ini adalah total jam keseluruhannya. Berarti kalau kita presentasikan untuk sub CPMK 1 itu adalah 8,5 dibagi 127,5 itu menjadi 6,6%. Gitu. Terus kita presentasikan semuanya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya dibulatkan. Bapak Ibu boleh pembulatannya ke atas ke bawah boleh ya. Itu misalnya ini yang 6,6 itu dibulatkan menjadi 7. Nah, inilah yang disebut dengan bobot penilaian untuk masing-masing sub CPMK.
Karena ingat tadi ya, jadi bobot SKS itu estimasi waktu, berarti untuk penilaian juga dibutuhkan sesuai dengan estimasi waktu yang dibutuhkan. Gitu, jadi berarti sub CPMK 1 itu persentasenya adalah 7%. Sumbangan nilai terhadap mata kuliah tersebut dari sub CPMK 1 adalah 7%. Kemudian untuk sub CPMK 4 13%, ya. Kemudian sub CPMK 8 karena dia butuh waktu lebih banyak, dibutuhkan 3 kali pertemuan untuk menyelesaikan sub CPMK 8, maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga bobot penilaiannya berdasar hitungan itu adalah 20%. Itu adalah perhitungan untuk masing-masing sub CPMK-nya. Lalu kita juga akan menghitung berapa besaran persentase pada CPMK-nya, tinggal menghitung. Jadi untuk CPMK 1 adalah dari sub CPMK 1, 4, 8, dan 9. Sehingga ketika ketemu untuk CPMK 1 itu 53%, CPMK 2 33%, dan CPMK 3 14%. Nah, dengan demikian kita sudah dapat menentukan bobot penilaian untuk masing-masing sub CPMK dan CPMK. Ya, sehingga tampilan di dalam RPS-nya itu menjadi seperti yang tadi saya tunjukkan. Menjadi seperti ini. Oke, jadi di sini kelihatan gitu ya. Sub CPMK 1 jumlah minggu yang digunakan, yang dibutuhkan itu kan 1 minggu gitu ya. Bobot penilaiannya 7%. Terus gitu ya, sampai kepada misalnya ini yang sub CPMK 8 itu butuh waktu 3 minggu, persentasenya 20%. Nah, sehingga total dari CPMK itu adalah misalnya CPMK 1 itu terdiri dari sub CPMK 1, 8, dan 9 sehingga totalnya adalah 40%. Kemudian CPMK 2 itu terdiri dari CPMK 4, 5, 6, dan 7 gitu, sehingga totalnya ada 46%. Dan CPMK 3 terdiri dari sub CPMK 2 dan 3, totalnya adalah 14%, sehingga total semuanya adalah 100%. Begitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi sedikit matematis untuk menetapkan bobot penilaian. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah 702 ya Budian yang bergabung ya, begitu. Ya, alhamdulillah, Prof. Baik, Monggo Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Ya. mungkin ada yang ingin didiskusikan. Ini materinya sangat penting sekali, Nj, Prof. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu mungkin bingung menentukan bobot penilaian. Jadi Prof Iis tadi sudah menerangkan sangat detail, gitu, Nj, terkait bagaimana memberikan bobot penilaian di masing-masing sub CPMK untuk memberikan penilaian pakai CPMK. Mungkin Bapak Ibu adakah yang mau didiskusikan? Dipersilakan Ibu Sihiwanti. Baik, Prof. Iis, tadi Silakan. setiap setiap sub CPMK itu mempunyai bobot nilai yang sama, seolah seperti itu. Padahal suatu saat ketika kuliah di awal materi mungkin pendahuluan, kemudian di belakang itu memang cukup 1 kali pertemuan juga mungkin, tetapi materinya tuh berat begitu ya, karena mereka nanti tugasnya harus ini. Apakah memang penentuan per sub CPMK kalau tadi kan sama ya, seolah-olah berdasarkan waktu. Nah, suatu saat kami ada di depan tuh karena pendahuluan kan masih ringan. Di tengah tuh ada yang sudah merupakan kasus tertentu, sudah mulai aplikasi. Itu menurut hemat selama ini kami di tim itu yang depan itu lebih sedikit bobotnya, yang sudah tanda petik harus berpikir keras begitu ya, itu bobotnya lebih banyak. Gimana, Prof? Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu. Rasanya saya tadi tidak pernah menjelaskan bahwa penilaian di setiap sub CPMK itu sama bobotnya gitu ya. Tapi tadi berdasarkan satu, estimasi waktu yang digunakan. Yang kedua, kedalaman dan keluasan materinya gitu ya Bu. Sehingga semakin berat tadi materinya, tentu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan materi tersebut kan semakin banyak.
Ya, materinya semakin banyak, berat, kemudian tugasnya juga lebih berat gitu ya. Kan waktunya yang digunakan juga lebih banyak. Ya, jangan sampai kemudian kita memberikan waktu yang sama untuk materi yang berat dan yang ringan gitu. Kalau pendahuluan, deskripsi, apa namanya, definisi, mungkin satu kali pertemuan sudah selesai. Tetapi kalau sudah ke materi inti yang cukup berat, tentu tidak bisa hanya diberikan pada hanya satu kali pertemuan gitu kan, mesti ya gitu ya. Sehingga mungkin diberikan waktunya 2 atau 3 pertemuan. Nah, ketika 2 atau 3 pertemuan, tentu bobot penilaiannya akan berbeda dengan yang hanya satu kali pertemuan, seperti perhitungan seperti yang tadi saya jelaskan. Begitu Bu Sih. Jadi sekali lagi, bobot penilaian untuk sub CPMK itu masing-masing tidak sama ya, tergantung dari tadi keluasan dan kedalaman yang menyebabkan kemudian estimasi waktu yang dibutuhkan itu menjadi lebih banyak lagi, dan juga terkait dengan metode dan metode yang digunakan. Kalau praktikum tentu akan berbeda perhitungannya, termasuk juga ada project, ada case, itu tentu berbeda perhitungannya. Begitu Bu. Ya, mungkin kayaknya tadi saya salah ini ya. Maksud saya suatu saat mungkin kami salah dalam menyusun gitu, dalam artian Iya. karena materinya banyak sekali begitu ya, lumayan padat sehingga ya udah ini satu satu satu, tetapi sebenarnya isinya tuh yang yang belakang itu lebih berat gitu karena ya waktunya nggak Oke. cukup, hanya SKS ya, mungkin ke depan SK-nya perlu ditambah. Oke. Ya, Oke, ngoten mawon. baik. Oke. Oke, sami-sami. Jadi ini sekalian ya, menambah mengurangi SKS itu tergantung dari bahan kajian minimalnya. Maka betapa penting di dalam kurikulum prodi itu menetapkan bahan kajian minimal. Ya, sehingga dosen itu bisa mengembangkan mata kuliah berdasarkan bahan kajian minimalnya, begitu ya. Jadi misalnya apakah betul dengan materi sebanyak ini adalah hanya 2 SKS? Ternyata tidak, kurang SKS-nya ditambah 3 SKS. Tapi apakah betul materi itu harus semua diberikan, gitu ya? Maka dilihat dari bahan kajian minimalnya. Sehingga Bapak Ibu, di sini juga saya yakin ada tim kurikulum, ada koprodi gitu ya. Hati-hati dalam menetapkan bahan kajian minimal dan diinformasikan kepada dosen ada bahan kajian minimal, sehingga yang diberikan itu adalah sesuai dengan bahan kajian tersebut. Karena bisa jadi gitu ya, kita ingin menambahkan berbagai materi gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mahasiswa kita itu tidak butuh sejauh itu materinya gitu, karena levelnya mesti makin level S1. Level S1 itu tidak sampai kepada misalnya mengembangkan. Nah, kan gitu sih. Baik, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Tadi saya lihat di apa namanya, di chat terlalu teknis, yang memang teknis ya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk menjadi lebih simpel itu diawali dari yang tidak simpel dulu gitu. Saya pikir tidak terlalu rumit gitu ya perhitungannya. Kami sudah mencoba berbagai cara gitu supaya lebih simpel, dan ketemunya itu masih seperti yang tadi saya tuliskan gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman yang mengikuti Pekerti dan AA itu bisa mengikuti dengan baik begitu ya. Kami juga sudah menguji cobakan sebelum ini diluncurkan kepada teman-teman gitu ya. Budian dan tim telah mengundang perwakilan fakultas, itu ada 2 orang gitu pada saat itu untuk mencoba ini, dan ternyata bisa digunakan. Mereka bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kita uji cobakan juga di Pekerti dan AA, Bapak Ibu dan teman-teman dosen juga bisa mengikuti dengan baik. Asumsi kami Bapak Ibu dosen yang lain juga bisa mengikutinya dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ke depan ada perhitungan lebih simpel dengan sistem informasi begitu ya. Kita tidak lagi secara manual seperti tadi mungkin Budian gitu ya. Atau dengan dengan bantuan lain gitu ya. Mudah-mudahan ke depan lebih simpel lagi. Gitu ya. Baik, mungkin yang lain ya Mas Ismawan. Oke, siap Prof. Ada. Dipersilakan Pak Wayan Windu untuk bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iis. Selamat Terima pagi, Pak. kasih Baik, atas pemaparannya. Izin bertanya, Prof. Kalau semisal silakan. kita masih menggunakan ujian UTS dan UAS dalam RPS kita, Mhm. nah itu kan kalau saya tidak salah itu mungkin akan mengandung beberapa sub CPMK karena diwakili oleh soal-soal yang nanti akan kita ujikan. Nah, Iya. untuk itu kira-kira apakah ada kalkulasi yang khas terkait pembobotan UTS maupun UAS tersebut? Mungkin itu yang saya tanyakan, Prof. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Wayan gitu ya. Nah, UTS dan UAS pun kan mengandung sub CPMK gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pastikan ketika kita itu memberikan ujian tulis, misalnya UTS, itu sub CPMK mana yang diukur dengan UTS tersebut. Misalnya adalah sub CPMK 2, 3, dan saya beri contoh ya Pak yang ada UTS-nya. Dan mohon waktu. Perhitungannya tetap sama, tetapi nanti dikalkulasikan bahwa itu adalah melalui ujian tertulis, yaitu UTS atau UAS. Perangkat. Misalnya ini kan UTS ya Pak ya, gitu. Nah di sini UTS 1, UTS itu ada soal UTS gitu ya. Nah kita lihat UTS itu mengujikan soal ya, UTS itu untuk mengukur sub CPMK yang keberapa gitu nih. Nah, nanti kita lihat, oh ternyata UTS itu ada 3 sub CPMK, berarti prosentase untuk UTS itu adalah gabungan dari CPMK tersebut, gitu ya. Nanti kita tulis di sini, ini misalnya di sini yang kelihatan, ini adalah soal UTS ya, yang untuk UTS nih sub CPMK 9. Kemudian sub CPMK 4 itu adalah UTS, tapi kan bobot penilaiannya beda ya Pak ya, begitu. Sehingga pada saat kita nanti membuat soal, itu juga dituliskan soal itu. UTS ini mengukur sub CPMK 4, 9, dan 11 misalnya gitu. Nah, nanti bobot penilaian untuk masing-masing sub CPMK tersebut itu disesuaikan dengan apa yang sudah kita tulis di dalam rencana pembelajaran. Nah, Pak Wayan bisa diikuti Pak? Jadi tetap perhitungan CPMK-nya seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, nanti kalau itu adalah diujikan dengan UTS atau UAS, berarti bobot penilaiannya mengikuti hitungan tersebut begitu. Makanya kalau kita memberikan soal ujian, itu harus dituliskan sub CPMK yang akan diuji dengan UTS atau UAS tersebut. Tinggi. Bagaimana Pak? Ini saya contohkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menguji memberikan soal UTS atau UAS gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tuliskan untuk UTS ini sub CPMK yang mana gitu ya. Kemudian ini ada 2 sub CPMK dengan UTS ini. Nah, bobot penilaian di masing-masing ini termasuk juga soalnya itu disesuaikan dengan bobot yang sudah kita tetapkan. Berarti ini di sini ada 4 soal begitu. Nah, nanti yang baik itu masing-masing soal itu diberikan bobotnya sesuai dengan yang kita tuliskan di dalam rencana pembelajaran. Begitu Pak Wayan? Bagaimana Pak Terima Wayan? kasih banyak Prof. Iis. Kalau boleh, kira-kira apakah Prof. Iis berkenan nggak untuk membagikan dokumen yang tadi Prof. Iis share? Oh, dengan senang hati ya. Nanti timnya Budian akan membuat dalam bentuk Google Drive kali ya Budian ya, biar bisa jadi sekalian gitu. Baik, terima Terima kasih kasih Pak banyak Wayan. Prof. Iis dan Pak Rismawan. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sami-sami Pak Wayan. Nah, tadi saya Baik, baca Prof. di chat ya Pak Rismawan ya, begitu ya. Bagaimana dengan proyek gitu ya? Sama, Prof, gitu ya. Jadi tadi hitungannya tetap seperti itu. Makanya tadi kan metode itu mempengaruhi bobot SKS. Berarti metode mempengaruhi bobot penilaian gitu. Makanya tadi misalnya yang saya contohkan, kenapa sub CPMK 8 itu butuh waktu 3 minggu untuk menyelesaikannya? Karena pakai proyek gitu. Nah, karena pakai project dan waktunya 3 minggu, tentu waktu yang digunakan untuk menyelesaikannya itu juga lebih lama begitu. Maka bobot penilaiannya menjadi lebih banyak, berbeda dengan sub CPMK yang lainnya. Ngatan yang itu yang saya baca di okay. Baik, diulang nanti insya Allah YouTube-nya akan di-share linknya Bapak Ibu. Ini kegiatan kita itu di
direkam YouTube-nya dan nanti akan di-share ya, di-share di grup Koprodi, atau kemudian nanti kita di broadcast juga Bu Dian gitu ya, karena Koprodi itu kadang mungkin ada yang terlewat tidak membaca begitu ya, sehingga nanti di broadcast ke dosen supaya bisa melihat lagi YouTube yang hari ini, rekaman kegiatan yang hari ini. Ya ditunggu Gi, karena YouTube-nya belum selesai, kita kegiatan masih sampai jam 12 gitu ya, jadi Nggih. belum di-share gitu. Baik, Baik. terima kasih Prof. Oke. Iis. Ini Oke. lanjut, ada pertanyaan lagi Prof dari Pak Bambang. Dipersilakan Bapak Bambang. Pak Bambang, Assalamualaikum Bu Is, silakan. nggih. Waalaikumsalam. Gi. Waalaikumsalam. Nggih. Saya Bambang Bu. Gi. Nggih. Bu, ini tadi seperti yang pertanyaan Pak Windu. Jadi di kami itu saya itu biasanya menggunakan model yang case study, kemudian apa itu project itu biasanya untuk mata kuliah pilihan. Tapi Gi. ada beberapa mata kuliah di dasar itu kayak yang saya ampu termodinamika, kesetimbangan itu kan memang sistemnya itu ya kayak klasik gitu ya, kayak model hierarkinya itu kenceng gitu. Nah, terima kasih tadi saya sudah punya gambaran terkait perhitungan SKS itu. Kemudian tapi biasanya kita melakukan itu untuk ini kan dampaknya di model pengujiannya, model UTS. Kita masih menggunakan klasik itu, UTS, UAS sama tugas itu ya. Jadi cuma tiga Gi. komponen itu. Nah, kita menggunakan misalkan contoh UTS itu mengcover JPMK 1 sama JPMK 2, sehingga JPNK 1 cuma 2. Tapi dengan penjelasan Bu Is tadi kayaknya saya juga bisa nyambung yang dari pertanyaan Pak Windu. Berarti kalau misalkan saya punya gini Bu, punya UTS itu kan targetnya misalkan saya buat 4 soal nih. Di JPMK 1, JPMK 2 sudah ada plotnya kan, berapa jamnya tadi itu. Ya. Nah, berarti saya bisa mencerminkan UTS itu, misalkan nomor 2 dan 4 itu, misalkan porsinya karena dia cukup banyak, saya kasih berapa persen itu. Jadi, total 100% dari itu bisa nggak berarti. Jadi, JPMK 1 sama JPMK 2 itu saya pakai di pertengahan semester, tapi dengan target 1-2. Dan khusus untuk JPMK 3 mungkin di bagian UAS-nya. Gi. Yeah. Gi. Bisa Bu, jadinya saya memporsikan penilaiannya itu berdasarkan hitung-hitungan dari Bu Is tadi. Gi. Jadi prosentasinya gitu. Jadi kalau soal 4, kalau memang ada nomor 3 itu bobotnya banyak, berarti saya kasih porsi presentasi nilainya yang gede. Begitu gitu. Gi. Gi, betul Pak. Gi, betul sekali. Pada nanti ketika memang UTS dan UAS misalnya, nah harus selaras Gi antara CPL, tadi metode sudah ya, misalnya CPL-nya menganalisis gitu ya, tugasnya casing, tetap nanti ada UAS misalnya atau UTS, maka nanti soalnya juga disesuaikan dengan sub CPMK-nya gitu ya. Kalau menganalisis berarti harus ada kasus gitu kan ya. Kalau mengevaluasi berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi gitu ya. Jadi nanti memang ke depan untuk yang evaluasi pembelajaran kita sampai kemudian memvalidasi atau melihat kesesuaian antara CPL dan penilaian atau dengan soalnya gitu ya. Itu karena memang instrumen akreditasi 2.0 gitu ya, atau di Lamsama tuh berapa 3.0 ya, lebih tinggi ya di Lamsama instrumennya itu sampai ke sana. Jadi sampai harus melihat keselarasan antara CPMK dengan soal atau tugasnya gitu. Jadi saya Pak Bambang ya tadi gitu. Kemudian dari ngatan gitu Pak ya, jadi sudah sangat baik ya tadi yang dijelaskan gitu. Sebaiknya memang soal itu ada bobot penilaiannya. Biasanya saya juga soal itu ada bobot penilaiannya ya. Tadi terlewat ya, tidak ada bobot penilaian untuk masing-masing soal. Kemudian tadi ada yang bertanya di chat, apakah ini sudah sesuai dengan kurikulum OBI? Insya Allah ya Bapak. Jadi kita itu sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian itu sejak tahun 2022 gitu ya. Dan ini sudah divalidasi berdasarkan sisi informasi kita yang diakui oleh para asesor eksternal begitu ya, dan
juga dibuktikan dengan adanya prodi unggul sampai 60% dan salah satu sumbangan dari itu adalah dari sisi informasi kita, yaitu si Jabu dan si Palu gitu ya. Jadi belum banyak Bapak Ibu di perguruan tinggi yang mengembangkan sistem penilaian CPL yang seperti kita punya begitu ya. Dan itu sudah kita sesuaikan, dan tentu kita juga mengundang narasumber gitu ya, kemudian juga memvalidasikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi insya Allah ya yang kita kembangkan itu sudah sesuai dengan kurikulum berbasis capaian dan sudah dibuktikan, divalidasi oleh para asesor dari berbagai lembaga akreditasi. Ngaten nggih, saya menjawab yang ada di chat. Baik, berikutnya Bu Agustina ya, Mas Rismawannya. Oke, baik Prof. Mohon izin, Bu Agustina silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak Rismawan? Iya, terdengar Sangat Ibu. jelas Bu Tina. Prof, mohon maaf. Mungkin kalau yang hitungan matematis di kanan itu mungkin kami bisa, nggih. Tadi cukup Nggih. matematis memang gitu. Cuman kami itu yang berpikirnya begini, itu penentuan bagaimana cara setelah kita punya CPMK. Jadi kan kita punya CPL dulu, ada indikator kinerjanya yang sudah Ya. sepertinya sudah muncul otomatis gitu. Terus selanjutnya kita yang membuat itu kan CPMK-nya. Nah, tadi saya lihat dari contoh Excel tadi itu kan CPMK-nya 111. Nah, selanjutnya bagaimana menurunkan, kok bisa Prof Iis itu memutuskan, oh CPMK 1 ini saya punya 3 sub CPMK. Untuk CPMK 3 ini saya punya 2 sub CPMK. Itu seperti apa penurunannya gitu. Itu saja Prof Iis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tina yang luar biasa, masih di GPM Bu ya. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan, sedikit saya jelaskan gitu ya, bagaimana kronologis pembentukan mata kuliah gitu kan ya. Jadi di dalam kurikulum kita itu kan runtut ya, bagaimana proses suatu dokumen kurikulum itu jadi gitu. Dan setelah kita menetapkan CPL, kemudian menetapkan indikator masing-masing CPL, kemudian kita menetapkan bahan kajian minimal kan gitu ya. Nah, dari CPL dan bahan kajian minimal itu membentuk mata kuliah. Sehingga kalau saya mengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan, saya sudah tahu bahan kajian minimalnya itu apa saja. Gitu ya Bu Agustina ya, gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahan kajian minimal, kemudian kita mengurutkan gitu ya. Bahan kajian minimal itu kita breakdown menjadi materi ajar itu untuk setiap minggu, setiap pertemuannya. Dari materi ajar itu kita tetapkan gitu ya. Jika menentukan, oh materi ini berarti sub CPMK-nya kira-kira apa nih gitu ya. Oh ternyata materi A dan B itu bisa menjadi satu sub CPMK. Akhirnya muncullah kemudian dari 3 CPMK itu menjadi 9 sub CPMK, itu dihubungkan dengan bahan kajian minimal yang dibebankan kepada mata kuliah kita. Begitu Bu Agustina ya gitu. Kalau prodi kemudian belum menetapkan bahan kajian minimalnya secara detail karena belum punya asosiasi gitu ya, maka prodi dan dosen bisa menetapkan bahan kajian minimal untuk mata kuliah tersebut gitu ya, disepakati. Jangan sampai kemudian setiap ada dosen baru datang dari S3 luar negeri apalagi gitu ya, menambahkan materi ini materi itu, nanti dicek apakah materi itu sesuai nggak dengan bahan kajian minimal yang kita sepakati. Kalau sesuai berarti bisa kita masukkan. Begitu ya Bu Agustina ya. Jadi berapa sub CPMK yang dikembangkan oleh kita sebagai dosen itu tergantung dari materi ajarnya yang dikembangkan dari bahan kajian minimal yang ada di dalam kurikulum. Begitu Bu Tina. Bagaimana Bu Tina? Nah, Alhamdulillah, jelas, cukup jelas. Tapi saya sudah pensiun dari GPM loh, Prof. Diangkat lagi nanti. Ya, matur nuwun, Prof. Assalamualaikum. Sami-sami gitu. Waalaikumsalam. Itu ada lagi di chat, ada yang ketinggalan tidak ya Mas Rismawan ya? Di chat ini mohon izin Prof, mungkin terkait apakah bisa penentuan sub CPMK didasarkan pada subtopik perkuliahan ya Prof? Mohon penjelasan ini dari Prof Bambang di sana Prof.
Baik, terima kasih. Insya Allah bisa ya, topik itu kan itu yang diberikan per minggunya gitu ya. Jadi dari bahan kajian minimal tadi dikembangkan menjadi materi ajar di setiap minggunya kan gitu ya, berarti sesuai dengan topik. Nah, Bapak Ibu, saya merasakan ketika kita punya bahan ajar yang disusun sendiri untuk mata kuliah tersebut itu nyusunnya tuh jadi sangat mudah di dalam menyusun RPS-nya gitu ya. Jadi misalnya sebagai dosen minimal satu kali atau punya satu buku ajar yang dikembangkan berdasar mata kuliah yang kita ampu. Dan jadi buku ajar kita itu dikembangkan berdasarkan CPMK gitu atau sub CPMK. Nah itu menjadi sangat saya merasakan menjadi lebih memudahkan kita dan juga mahasiswa karena buku ajarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya di dalam materi aja. Karena kalau kita menggunakan buku lain textbook maka akan banyak sekali sumber bacaan yang harus dibaca oleh mahasiswa. Tapi kalau kita kemudian rangkum menjadi bahan ajar yang kita susun itu menjadi lebih mudah bagi kita sebagai dosen gitu maupun bagi mahasiswa gitu karena disertai dengan bahan ajar. Bahan ajar itu di setiap bab materinya disesuaikan dengan sub CPMK pada setiap minggunya gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki buku ajar, luangkan waktu Bapak Ibu ya, gitu minimalnya satu buku ajar kita kembangkan untuk mata kuliah yang kita ambil. Saya yakin Bapak Ibu akan menemukan kepuasan gitu, menemukan ternyata kalau kita mau bikin buku ajar sendiri itu satu memudahkan di dalam pencapaian CPL-nya, begitu yang kedua memudahkan mahasiswa gitu ya, dan buku ajar itu bisa kita susun bersama dengan tim gitu Gih. Jadi seperti itu Gih, Bapak Ibu nanti materinya akan di-share oleh timnya Budian Gih, kemudian kali lagi di broadcast ya Budiannya, tidak hanya di grup Proprodi tetapi juga melalui Telegram. Mungkin itu ya, karena nanti materi yang detailnya Bapak Ibu bagaimana menyusun CPMK, sub CPMK nanti akan dijelaskan oleh Budian, termasuk juga Budiannya untuk metode pembelajarannya gitu ya, karena kita sering miss gitu ya Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan kalau kami memvalidasi RPS yang Bapak Ibu lakukan sebagai RPS yang case method dan project base itu masih banyak yang belum valid, masih banyak yang belum selaras antara CPL, metode, dan penilaian gitu ya. Jadi kemarin alhamdulillah ada peningkatan sampai 50% gitu ya. Tapi tapi 50% kan masih jauh dari 100% gitu ya. Jadi mudah-mudahan melalui segala upaya kita itu kemudian bisa memperbaiki perangkat pembelajaran yang kita susun, dan tentu saja harapannya adalah meningkatkan kualitas mahasiswa kita gitu ya, menjadi lebih berkualitas dan mencapai capaian pembelajarannya. Nah, kemudian ini ada tanya lagi ya. Baik, terima kasih Prof. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Prof. Bentar Prof. Nah, ini dari Baik. Bu Iin. Assalamualaikum Prof. Bolehkah CPMK dibuat dosen pengampu atau tim pengampu karena sudah ke arah konten mata kuliah yang jelas. Yang jelas kita tim dosen menganut merujuk dari CPL jurusan yang dibuat. Karena mata kuliah yang diampu betul-betul konten murni, bukan ke arah industri aplikasi, di mana CPMK jurusan yang dibuat ke arah industri. Mohon arahan Prof. terkait pertanyaan tersebut. Sebaiknya perangkat pembelajaran atau RPS itu dikembangkan bersama tim pengampu mata kuliah gitu ya. Kalau itu adalah tim gitu ya, dan satu mata kuliah dengan kode yang sama itu RPS-nya kan harus sama, termasuk bahkan tugas-tugasnya sama. Nanti yang berbeda ya gayanya dosen di kelas gitu ya. Jadi sekali lagi untuk CPMK dan sub CPMK memang dikembangkan oleh tim pengampu mata kuliah, bukan oleh tim kurikulum gitu ya. Hanya saja memang untuk memudahkan dalam membentuk CPMK itu tim kurikulum menyusun indikator
kinerja pada setiap CPL. Itu untuk memudahkan tim. Nah, nanti dari kemudian tim mata kuliah akan mengembangkannya indikator menjadi sub CPM, menjadi CPMK. Karena kalau indikator kan masih umum ya, tapi kalau sub CPM, kalau CPMK itu sudah menjadi karakter mata kuliahnya. Jadi kata kerja operasional yang ada di dalam indikator itu digunakan sebagai kata kerja yang ada di CPMK. Kemudian pengembangan sub CPMK-nya oleh tim mata kuliah, begitu ya Bapak Ibu. Misalnya tim mata kuliah kan akan sangat paham ya terkait dengan urutan dari materinya, kemudian kedalaman materinya. Seperti itu, Gi. Kemudian terkait dengan praktikum, gitu ya. Nah, praktikum itu kan 170 sama ya 170 menit gitu ya, tapi semuanya digunakan untuk praktikum. Nah, ketika ada 2 SKS 2 plus 1 praktikum, maka tentu pembagiannya ya harus logis gitu ya. Jadi harus logis, praktikum itu dibutuhkan berarti 170 kan kali 60 gitu ya, harus 1 SKS. Nah, kalau logis berarti sebenarnya kelompok kurikulum praktikum itu tidak 45%, tetapi dibagi 3 lah gampangannya begitu ya. Gampangannya dibagi 3 menjadi 33 atau 30% untuk praktikum gitu ya. Jadi perhitungan praktikum sama seperti yang tadi saya jelaskan itu gitu ya. Berapa waktu, berapa lama yang dibutuhkan untuk praktikum gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya praktikum kan 170 menit ya, berarti kan kita hitung dalam satu semester 170 kali 16 karena di situ ada responsif dan seterusnya. Berarti bobot penilaiannya kan tidak sampai 45% ya, karena dia 1 SKS. Begitu ya Bu Retno ya, gitu. Saya baca di chat tadi. Begitu. Terima kasih Bu Iis, karena masih ada Iya. beberapa dosen di biologi yang seperti itu, sehingga saya tanyakan supaya saya juga sudah menjelaskan bahwa harus sesuai dengan proporsinya, namun akan lebih kuat lagi kalau Bu Iis memberikan jawaban lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Ngaten Bapak Ibu, nanti kalau masih ada penggali ingin bertanya lebih lanjut, pusat budian ada di LPMPP ya, di lantai 3, itu ruangannya luas, bisa bisa memfasilitasi Bapak Ibu kalau ingin konsultasi terkait dengan perangkat pembelajaran. Ini ada yang bertanya lagi, Bu Iin Betul. Mut. Iya. Begitu masih ada Silakan, waktu, Bu. Pak Resmawan? Masih ada waktu, Prof. Iis sampai jam 10. Silakan Bu Iin Oke. bisa menyampaikan. Jadi intinya, terima kasih Profesor Iis dan Pak Rismawan. Intinya saya membuat RPS itu sesuai merujuk CPL Profesor Iis. Saya sudah sepaham dengan Profesor Iis bahwa pengampu itu dilibatkan dalam pembuatan CPMK Kaprodi, Bu, sehingga tidak miss dalam pembuatan CPMK di RPS di mata kuliah yang kami ampu, begitu nggih Bu Profesor. Baik, Bu Iis itu enak banget kalau dipanggil Bu Iis ya gitu. Bu Iis. Jadi intinya kalau misalnya yang terjadi di Kaprodi atau di jurusan CPMK-nya itu tidak bisa mengakomodasi dari mata kuliah murni yang kita ampu, maka CPMK-nya kita buat sendiri ya Bu Profesor. Baik, izin menjelaskan ya Bu In ya. Saya hanya memberikan suatu pengulangan aja dari pernyataan Profesor Iis. Matur nuwun sang. Jadi tidak apa-apa ya Prof ya. Karena kalau mata saya kuliah konfirmasi murni, ulang ya. Karena mata kuliah murni Kuntin ya, mata kuliah murni pure, benar-benar murni, belum aplikasi, itu mengarah ke industri, itu agak lebih agak gamang, seperti langit ke bumi. Jadi kayak seperti awang-awang. Jadi CPMK-nya itu dibuat sendiri nggih Prof ya. Dengan catatan CPL tetap kita merujuk ke jurusan. Ngoten nggih Prof. Boleh saya konfirmasi Bu? Boleh saya jelaskan lagi gitu. Jadi ini di kurikulum itu tim kurikulum akan menetapkan CPL dan indikator kinerja. Ngaten nggih. Nah,
sebaiknya tim kurikulum itu, kemudian nanti di kurikulum itu akan membebankan mata kuliah. Jadi CPL akan dibebankan kepada mata kuliah berikut indikator kinerjanya. Itu nggih. Nah, ini yang penting Bapak Ibu di sini bergabung juga Insya Allah ya Bapak Ibu Kaprodi. Nah, template matrik hubungan antara CPL dengan mata kuliah gitu, mata kuliah dengan CPL dan indikator itu diberikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di prodi gitu ya. Kemudian juga sekaligus CPL dan indikator kinerjanya. Kemudian misalnya kami dulu melakukan begini. Bapak Ibu, mata kuliah kami itu dulu diberi beban CPL 6 gitu ya. Setelah dibaca oleh tim, ternyata indikator di dalam CPL 6 itu belum memayungi mata kuliah kita. CPL-nya udah oke, tetapi indikatornya belum memayungi. Itu ya, itu disampaikan oleh tim gitu ya. Kemudian tim kurikulum kemudian meminta, kalau begitu dari tim mata kuliah mengusulkan indikatornya apa supaya bisa memayungi mata kuliah tersebut. Akhirnya disepakati oleh tim mata kuliah dan tim kurikulum kita menambahkan indikator kinerja yang bisa memayungi mata kuliah tersebut. Jadi indikator kinerja dan CPL dibuat oleh tim kurikulum yang disepakati oleh dosen di prodi. Nah, setelah itu kemudian indikator kinerja itu kita gunakan untuk membuat CPMK. Kata kerja operasional yang ada di dalam indikator kinerja itu digunakan untuk untuk kata kerja operasional di dalam CPMK. Jadi dosen atau tim pengampu mata kuliah mengembangkan indikator menjadi CPMK. Kata kerja operasional yang ada di dalam indikator menjadi kata kerja yang ada di dalam CPMK. Baru kemudian dari CPMK itu menjadi sub CPMK. Ternyata di prodi Ibu mata kuliahnya itu murni tetapi diminta untuk sampai kepada aplikasi, berarti ada yang tidak pas di dalam memberikan beban indikator kinerjanya. Sehingga tim boleh kemudian mengusulkan kepada tim kurikulum di prodi bahwa ini tidak pas gitu ya, sehingga kami mengusulkan ada indikator kinerja pada CPL tersebut yang sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi harus sepengetahuan karena ini masuk di dalam kurikulumnya, sehingga indikator kinerjanya itu bisa berubah, bisa bertambah atau bisa berkurang. Itu tidak apa-apa. Tetapi kalau CPL itu yang tidak boleh berubah-ubah ya begitu. Tapi kalau indikator kinerja bisa kemudian bisa bisa berubah gitu, dan kita dosen boleh mengusulkan kepada prodi supaya indikator yang dibebankan itu sesuai dengan mata kuliah kita. Itu nih Bu Iin ya, saya konfirmasi ulang terkait dengan penetapan CPMK dan sub CPMK. Bu Indah terakhir ya, terakhir bukan enggak ya? Iya terakhir sudah. Mungkin selanjutnya Bu Indah dari FIB, dipersilakan Bu Indah untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Iis. Baik, ini terkait dengan sistem di Sipalu Bu Iis. Jadi kami prodi itu beberapa koprodi juga sebetulnya persoalannya sama. Di Sipalu kita itu ketika kita rekonstruksi kurikulum itu di kurikulum baru kami ada CPL baru tentunya Jadi dari yang kami punya 2 kurikulum berjalan untuk semester ini kurikulum 2025 Permen 53 itu kami berlakukan untuk semester 1 yaitu. Kemudian yang 3, 5, dan 7, semester 3, 5, dan 7 itu masih kurikulum 2021 begitu. Nah, CPL di kurikulum 2021 itu kami rekonstruksi dari 8 menjadi 7 juga dengan pertimbangan ini Pak sebetulnya hampir sama begitu. Jadi kami tentukan kemudian CPL itu ada 7 di kurikulum yang baru. Nah, kesulitan kami adalah karena kami harus menyusun rencana pembelajaran baik itu yang kurikulum lama maupun kurikulum baru di Siakat, maka pertanyaan kami adalah CPL yang muncul di Sipalu, yang kami entrykan di Sipalu itu adalah CPL kurikulum yang lama 2021. Sedangkan kurikulum kami yang baru itu kan harus kami entrykan juga sebetulnya Ibu. Nah, itu kami punya 1 sampai 7.
Kemarin sempat bertanya pada Budian memang, kata Budian ditambahkan saja Bu, begitu. Namun ketika kami coba untuk tambahkan di dalam sistem, itu yang bisa ditambahkan adalah CPL 9, 10, 11, 12, sampai 15, Ibu. Nah, kalau ini kami tambahkan di sana, eh, kami khawatir sepertinya CPL kami kok menjadi 15 begitu. Nah, apakah mungkin dipikirkan dalam sistem itu, misalnya CPL 1 sampai 8 untuk kurikulum lama itu diberikan sendiri, begitu kemudian CPL di kurikulum baru kami yang 7 itu bisa kami entrykan sendiri, sehingga tetap muncul CPL 1 sampai 7, tapi di kurikulum 2025, Natun Bu Iis. Karena kami juga harus segera membuat rencana pembelajaran di SIAKAD Y untuk yang kurikulum baru. Nah, nanti kalau CPL-nya kami masukkan dengan belasan, sementara di kurikulum kami bunyinya 1 sampai 7, itu kan kurang pas ngaten. Kalau kami hapus yang lama kan juga tidak mungkin karena penilaian itu sudah dilakukan untuk pengukuran CPL dan CPMK-nya. Jadi kacau nanti. Kami khawatir itu, sehingga untuk sementara kami menyarankan pada kolega sebelum sistem itu siap, monggo untuk yang semester 1 itu RPS-nya dibuat manual dengan menggunakan template yang bisa kita download dari SIAKAD ketika kita membuat rencana pembelajaran kurikulum yang sebelumnya, Ibu. Mohon pencerahan Ibu Iis, terima kasih banyak. Ya, terima Baik, kasih Bu Indah. terima kasih Monggo Bu Bu Iis. Indah. Ya, baik. Makasih Mas Firmawan. Ini kayaknya masalah Bu Indah itu akan banyak dialami oleh prodi yang lain. Jadi, karena kan memang kita serentak rekonstruksi kurikulum gitu ya, baik itu karena permen maupun karena memang sudah harus melakukan penyesuaian kurikulum. Nah, tentu di kami gitu ya, ini kan juga pengalaman pertama bagi kami gitu ya, membuat sistem yang kemudian kurikulumnya ternyata ada 2 yang berjalan gitu ya. Karena untuk bisa konversi juga susah, lebih sulit dibanding dengan menjalankan 2 kurikulum gitu ya. Sehingga mohon waktu nih Bu Indah begitu ya, kami diskusi dengan tim, termasuk juga bagaimana dalam input di SIAKAD-nya, bagaimana dalam SIPALU-nya. Mungkin yang mendesak itu adalah di SIAKAD gitu ya, karena akan segera di-input. Mungkin dalam waktu dekat kami mohon izin juga kepada Kepala LPMPP gitu ya, untuk bisa berdiskusi antar tim untuk memperbaiki sistem ini, karena akan banyak ya kemudian yang punya kurikulum berjalan 2 begitu, dan sistem itu harus bisa memfasilitasinya gitu ya. Jadi mohon waktu ya Bu Indah, terima kasih telah mengingatkan gitu, dan saya sudah banyak juga yang japri ke saya, karena bagaimana kalau kurikulum berjalan dua-duanya gitu ya, karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Indah. Jadi insya Allah kami akan segera mendiskusikannya dengan Kepala TIK maupun pengembang di SIPALU begitu ya, tapi coba kami dulukan yang ada di SIAKAD gitu ya, supaya teman-teman bisa mengupload atau menginput perangkat pembelajaran sebelum perkuliahan berjalan. Mungkin itu ya, kemudian ada tambahan? Tampaknya seperti itu ya, Bu Dian. Nggih, Prof. Betul Bu Indah, karena memang di SIPALU kita itu masih memfasilitasi 1 dokumen kurikulum yang aktif. Jadi kalau ada 2 yang berjalan itu memang masih belum. Insya Allah nanti kita tambahkan, kita diskusikan lagi nggih Bu Iis terkait dengan penggunaan 2 dokumen kurikulum yang berjalan bersamaan. Karena kan yang baru nanti 25, 26 dan seterusnya, yang lama kan masih angkatan yang sebelumnya. Nggih, begitu Prof. Gitu nih Bu Indah, matur nuwun. Nah, kalau kemarin itu ditambahkan karena kami mikirnya selama cukup, ternyata lebih dari 15 ya dengan kita batasi. Jadi waktu itu memang CPL di SIPALU kita batasi 15 karena banyak teman-teman prodi waktu awal kita menyusun dokumen kurikulum itu CPL bisa sampai 30-an, 20-an gitu nggih. Mengaten Bu Indah, insya Allah segera kami tindak lanjuti. Matur nuwun Bu. Nggih. Matur nuwun. Sampun nggih Terima Mas kasih. Rizmawan ya. Ya, sepertinya cukup Bu untuk sementara. Nanti jika Bapak Ibu masih ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut kepada Prof. Iis, bisa menghubungi Prof. Iis nggih Prof ya di LPMPP. Begitu. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kami ucapkan terima Boleh kasih saya pamit banyak dulu Prof. Mas Iis. Rizmawan ya. Terima kasih banyak Nggih. Prof. Iis atas waktu yang sudah diluangkan untuk menghadiri kegiatan ini.
Baik, terima kasih Gi, Bapak Ibu, tetap semangat Gi, kita sama-sama dosen gitu ya. Saya menyampaikan juga sekaligus sebagai pelaku begitu ya, dan juga bisa memahami apa namanya masing-masing kesulitannya gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi tetap kita saling berbagi informasi Gi, Bapak Ibu. LPMPP merupakan pusat layanan sehingga Bapak Ibu jangan ragu ketika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pembelajaran maupun penjaminan itu, silahkan anggap LPMPP menjadi rumah Bapak Ibu semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Iis atas materi yang sudah disampaikan, sangat luar biasa sekali. Baik.